Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video-video saya, sudah mengikuti pelayanan-pelayanan saya di lereng-lereng gunung. Terima kasih banget saudara sudah menunjang saya dalam pelayanan saya. Tentunya doa saya yang terbaik buat saudara yang sudah mengikuti perjalanan pelayanan saya, sudah support dengan like dan subscribe. Terima kasih banget. Hari ini saya ada di lereng gunung di Gunung Merbabu dan di Dusun Gedong, salah satu dusun yang tertinggi di lereng Gunung Merbabu. Dan di sini pure anak-anak Tuhan seluruhnya. Saya mau sharing tentang betapa dahsyat dan berkuasanya Tuhan Allah yang kita sembah itu, Yesus Kristus, yang kebetulan hari ini hari Paskah. Selamat Paskah buat saudara, selamat hari Minggu, selamat bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit buat saudara dan aku. Tuhan Allah yang dahsyat yang sudah menyelamatkan kita. Bukan cuma menyelamatkan secara rohani, tetapi Dia juga menyelamatkan kita di dalam jasmani. Makanya saya pengen sharing tentang pengalaman saya beberapa tahun lalu. Waktu itu kurang lebih sekitar 4 tahun lalu saya vertigo 3 hari. Selama 3 hari itu saya tidak bisa bangun. Kebetulan saya di rumah cuma tinggal dengan anak saya yang bungsu, dan ketika anak saya melihat saya sudah tidak berdaya gitu, dia mengajak saya untuk periksa ke dokter. Dan waktu itu bulan Ramadan dan 3 hari lagi akan Lebaran, menjelang Lebaran jadinya. Saya di antara anak saya, jadi anak saya yang nyetir, kita mau ke dokter. Begitu, tapi jalan dari rumah saya menuju ke jalan raya itu melewati belokan dan tanjakan, baru ketemu jalan rayanya. Nah, ketika anak saya di belokan dan menanjak itu, dari atas turun sepeda motor, anak cowok dengan seragam Indomaret, karena saya kenal lambangnya Indomaret. Dia naik motor, tetapi dia tidak memandang ke depan. Jadi dia menengok ke belakang gitu, dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, ketika dia mau menghantam tembok pembatas tebing jalan, itu dia kaget. Dia teriak. Dia teriak dan terus dia banting setir ke kiri. Ternyata dia hantam mobil kami, ya, jadi yang di depan itu bannya langsung pecah. As depan itu langsung bengkok, mobil saya tidak bisa jalan. Anak itu saya lihat dia terhantam ke mobil itu kencang sekali dan terlempar. Motornya terlempar kemana, dia terlempar kemana. Saya panik dan saya yang ada di pikiran saya saat itu, aduh bagaimana kalau anak ini meninggal. Tentunya yang berurusan dengan polisi tentu anak saya, sedangkan anak saya masih kuliah gitu. Wah, ini akan terjadi masalah yang ribet gitu. Saya kemudian turun dari mobil, saya lihat, wah, dia sudah menggelepar dan sudah ngorok. Ya saudara, kalau orang sudah ngorok kan sudah deket kematiannya gitu. Saya tambah panik dan saya hanya berharap, benar-benar hanya berharap sama Tuhan Yesus. Saya teriak-teriak sampai saya loncat-loncat, saya panik benar-benar saudara, saya panik. Saya sampai teriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu saya teriak terus. Saya tidak sadar bahwa saya itu sudah seperti orang gila saat itu. Saya teriak-teriak, loncat-loncat itu saya teriak. Benar-benar saya minta tolong hanya bisa sama Tuhan Yesus. Karena saya tahu tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong saya. Nah, tidak lama ada seorang angkatan darat, yang petugas dari angkatan darat yang lewat. Dan dia memang dari tadi melihat kejadian itu. Dia stop dan dia langsung memegang saya. Dia bilang, dia kasih duduk di
pembatas jalan itu, ibu duduk dulu, ibu tenang dulu gitu. Terus kemudian dia tanya anak saya apakah ada air di mobil, dikasihkan minum saya karena saya panik sekali. Anak saya juga panik dan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mau nolong dia takut juga. Nah kebetulan yang turun lagi dari atas jalan atas seorang bapak goncengan 3, jadi dengan anak perempuannya 2 di belakang. Dia sempat berhenti, begitu dia lihat ternyata itu anaknya. Wah ini anak saya, dia bilang begitu. Ketika dia bilang ini anak saya, dia mulai marah ke anak saya kami gitu. Tapi itu tadi bapak yang dari Angkatan Darat, puji Tuhan sekali karena dia melihat kejadiannya, dia bisa memberi penjelasan sama bapak itu bahwa bukan kami yang menabrak putranya, tetapi putranya lah yang menabrak kami. Nah kemudian bapak ini mengambil satu keputusan bahwa oke, kendaraan ibu akan kami tanggung untuk perbaikannya. Kemudian dia telepon saudaranya untuk menjemput dia dan anak-anaknya. Rupanya mereka tuh berencana berbuka puasa bersama di tempat orang tua bapak ini. Jadi eyang dari Mas Fahri ini kalau tidak salah namanya. Mereka mau berbuka puasa bareng gitu. Nah kemudian masnya ini dibawa ke rumah sakit Elizabeth pada waktu itu di Semarang. Ketika dibawa ke rumah sakit, ternyata dia sadar. Dan setelah diperiksa dokter, dia tidak kenapa-kenapa. Bahkan lecet sedikit pun tidak ada. Itu luar biasa saudara. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa melakukan keajaiban seperti itu. Ini orang bakalan mati, sudah matilah ibaratnya. Orang tabraknya kencang banget kok. Tapi anak itu kembali bisa bekerja besok harinya seperti sedia kala, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Wow, satu orang yang bisa melakukan itu hanya Yesus Tuhan kita. Tuhan kita tuh Allah yang dahsyat saudara. Jangan punya iman yang suam-suam kuku saudara. Lebih yakin dan percaya. Sungguh-sungguh Tuhan kita tuh Allah yang dahsyat. Allah yang berkuasa. Wow, saya waktu itu tuh sampai, wow terima kasih Tuhan, begitu saya tahu dari orang tuanya bahwa anaknya tidak kenapa-kenapa. Saya cuma bilang, wow Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah itu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup saya. Bukan cuma itu, sekali lagi pernah sekitar 5 tahun yang lalu saya sakit. Dan menurut dokter saya di opnam dan waktu itu darah saya itu HB saya tinggal 4. Saya sudah pucat sekali seperti kunyit. Dan dokter sudah bolak-balik memeriksa mata saya. Dikiranya mungkin saya penyakit lever ya, penyakit kuning. Ternyata tidak, begitu periksa laborat ketahuan. Dan harus transfusi 5 kantong. Nah 5 kantong sudah disediakan di cooler di ruangan. Malam itu dipasangin transfusinya dipasangin. Tapi ampun deh karena vena saya sudah pecah. Jadi tidak bisa masuk lagi di tangan. Di sini juga sudah nggak bisa. Akhirnya diambil keputusan di sini. Wow ternyata kalau infus di sini tuh sakitnya minta ampun loh. Jadi setiap tetes darah yang masuk itu saya merasa kesakitan banget. Saya cuma doa begini sama Tuhan sambil nangis. Saya bilang, Tuhan aku nggak mau darah orang lain Tuhan. Aku nggak pengen tubuh saya dimasuki darah orang lain. Tuhan tolong aku, penuhi aku dengan darah-Mu Tuhan. Penuhi aku kembali Tuhan. Jangan biarkan aku dipenuhi dengan darah orang lain. Nah itu semalam saya nggak bisa tidur. Sampai pagi saya bilang sama susternya, suster kalau bisa dilepas aja, aku kesakitan, aku nggak mau lagi ditransfusi darah. Kemudian suster bilang, sebentar ya Bu, saya telepon dokter darahnya dulu. Jadi susternya nelpon dokternya, kemudian nggak lama dari itu dia kembali ke ruangan saya dan mencabut transfusi darahnya. Kemudian diperiksa darah saya. Darah saya sudah jadi, HB saya sudah 11. Wow, luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Saya bolak-balik bilang Tuhan yang dahsyat, Allah yang hidup. Dan kemudian setelah diperiksa saya penyakitnya, saya ada
selain peradangan di lambung dan usus 12 jari, saya ada batu empedu. Dan juga setelah di USG lagi karena saya ada pendarahan, kemarin itu ada pendarahan juga. Terus saya ternyata ada kista dan miom yang harus diangkat. Jadi harus diangkat kista miom sekalian dengan batu empedunya. Keputusan dokter demikian, bahwa kalau saya sudah ready, hari itu pun akan dilakukan. Tetapi saya minta maaf sekali sama dokternya, 2 dokter. Saya bilang mohon maaf, saya diberi izin kalau boleh 3 hari saya pulang agar saya bisa mikir-mikir dulu harus bagaimana. Apakah saya sudah siap gitu. Dia bilang oh oke, nggak apa-apa. Kalau ibu datang bisa langsung ke bagian pendaftaran aja supaya dibantu dan kami bisa dihubungi untuk melakukan operasinya. Hari itu saya boleh pulang. Sampai di rumah saya cuma berdoa. Setiap saat saya letakkan tangan kanan saya di perut saya dan saya bilang, dengan bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit saya Nelinda dipulihkan. Tidak ada lagi batu empedu, tidak ada lagi kista dan miom. Dalam nama Yesus aku percaya. Itu setiap saat saya ucapkan, setiap saat aku ucapkan. Jadi tidak berhenti-henti saya mengucapkan itu. Kemudian saya biarkan 1 bulan berlalu. Setelah 1 bulan saya karena sudah sehat dan saya tidak merasakan sakit apa-apa. 1 bulan kemudian saya ke rumah sakit yang berbeda. Di sana ada dokter kandungan, ahli kandungan yang sahabat saya. Yang cukup terkenal di kota saya dan terkenal juga di rumah sakit itu. Kemudian saya temui beliau dan saya kasih hasil laboratorium, hasil USG, hasil yang lain-lain semua saya kasihkan. Saya bilang, dok, kalau dokter periksa nanti saya harus operasi, dokter boleh lakukan operasinya. Dan mungkin dokter internisnya, dokter bisa mencari temannya dokter. Oh oke, saya periksa dulu ya katanya gitu. Dokter ini cukup kenal baik dengan saya, namanya Dokter Sahat Siagian di Rumah Sakit Logorejo Semarang. Beliau itu sahabat saya karena sekitar 10 atau 16 tahun yang lalu ya, saya pernah melakukan ceramah kesehatan tentang bagaimana menjaga alat reproduksi buat para remaja. Jadi saya ngajukan proposal-proposal di sekolah-sekolah dan beliaulah yang mempresentasikan, yang memberi ceramah buat murid-murid SMA dan SMP pada waktu itu. Jadi beliau dengan saya juga punya hubungan yang baik gitu. Dan ketika saya datang dalam kondisi kayak begitu, beliau katakan, oke deh nanti saya periksa dulu ya katanya. Setelah dia minta susternya persiapkan alat USG dan saya diundang masuk ke ruangan itu, ke kamar itu, saya mulai di USG. Jadi cruiser dari USG-nya dia gerak-gerakin gitu. Cuma tadi hasil dari Rumah Sakit Elizabeth juga dipasang di sebelahnya. Jadi dia mengatakan, Mbak, kamu dikasih obat apa sama dokter di Rumah Sakit Elizabeth? Saya bilang enggak ada apa-apa, enggak dikasih obat apa-apa karena saya kan diminta untuk operasi, saya bilang gitu. Oh gitu katanya, tapi ini enggak ada loh batu empedu yang ada di sini ini tempatnya batu empedu nih. Dia tunjuk dengan jarinya, ini loh sambil cruisernya digoyangkan, ini nih digerakkan ke perut saya, ini loh harusnya di sini. Tapi ini nggak ada, dan ini tempat kista dan miom, tapi ini nggak ada loh. Nggak ada loh Mbak, katanya gitu. Saya tuh betul-betul dengar dan itu saya kaget saudara. Dan saya langsung terduduk, saya bilang begini, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata saya mengalami mujizat saudara. Kista miom hilang lenyap tanpa operasi sampai detik ini. Saya tidak ada kista miom. Dengan bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Kemudian darah, itu cuma masuk setengah kantong yang harusnya 2,5 liter. Itu saya cuma dari 250, cuma 250 yang masuk. Yang lainnya dikembalikan. Luar biasa,
Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat. Kalau saudara mungkin punya pergumulan yang sama dengan saya, mungkin saudara saat ini sedang sakit, entah itu kanker, entah itu batu ginjal atau batu empedu, atau sakit jantung atau apapun. Saudara jangan ragu, letakkan tangan di tempat yang sakit dan bilang, dengan bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Aku percaya dengan bilur-bilur Yesus aku dipulihkan. Percayalah, kalau saudara lakukan itu terus dengan iman percaya, saudara akan disembuhkan. Tidak perlu minta pendeta doakan atau siapapun doakan. Saudara sendiri bisa minta sama Tuhan Yesus. Pendeta ataupun siapapun pendoanya itu cuma sebagai alat. Tapi Tuhan butuh iman saudara secara pribadi. Yakin dan percaya bahwa Dia Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dia yang menyembuhkan kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia hidup dan nyata, sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya hari lepas hari. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Wow, sungguh saya hanya satu andalan hidup saya, sandaran hidup saya, Tuhan Yesus. Dia yang memampukan aku dalam segala hal. Bahkan sampai bisa pelayanan di lereng-lereng gunung ini. Saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan akan membawa saya di lereng-lereng gunung ini. Saya tidak pernah kenal sama orang-orang di lereng gunung ini. Dan saya tidak pernah tahu kalau di lereng-lereng gunung ini ada anak-anak Tuhan. Sama sekali aku tidak tahu. Tuhanlah yang membawa aku sampai di sini. Begitu juga sampai ke lereng gunung Ungaran. Tuhan yang membawa aku. Tuhan itu dahsyat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Jalan kita bukan jalannya. Rancangan kita, rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Kita tidak ada pernah di dalam rancangan hidup saya akan menjadi hamba Tuhan seperti begini yang melayani dari dusun ke dusun. Kalau boleh minta, saya pengen juga di kota aja gitu. Tapi Tuhan tempatkan saya di tempat-tempat yang terpencil. Saya terpanggil untuk melayani di tempat-tempat yang terpencil. Ternyata Tuhan punya rencana. Kenapa saya ditempatkan di lereng-lereng gunung ini? Banyak anak-anak Tuhan yang di sini, di lereng-lereng gunung yang saya lihat. Banyak sekali anak-anak Tuhan di lereng gunung. Tapi mereka hanya melakukan ritual mingguan. Datang ke gereja atau orang sakit sekedar datang mendoakan. Tapi mereka tidak punya pengalaman pribadi, punya satu hubungan kemistri yang dekat dengan Tuhan. Sehingga tidak ada pemulihan dalam kehidupan mereka. Banyak yang masih hidup jauh dari perkenanan hati Tuhan. Mereka banyak yang mengecewakan hati Tuhan. Dan ternyata Tuhan tempatkan saya di sini. Tuhan punya rencana supaya melalui hidup saya, anak-anak Tuhan ini boleh datang lebih dekat sama Tuhan. Wow, luar biasa sekali rancangan Tuhan. Semalam kami boleh worship. Dalam worship itu terjadi pelepasan-pelepasan. Wow, indah sekali itu karya Tuhan. Saya berharap supaya mungkin di dusun-dusun yang lain pun yang ketika saya diutus Tuhan untuk datang, mereka bisa menerima saya dengan sukacita. Karena saya datang bukan membawa nama saya, Nelinda pribadi, tapi saya membawa Tuhan dan Allah kita, Sang Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Tuhan yang layak dan wajib kita sembah dan kita puji. Demikian saudara, kesaksian dari saya secara pribadi. Jangan lupa di like dan subscribe dan klik notification-nya. Alam ini indah sekali. Tuhan itu baik. Terima kasih ya saudara. Tuhan Yesus memberkati.